Kalau kamu pengen bahagia, kamu harus berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kalimat ini benar, terdengar mudah, namun prakteknya jujur aja susah. Benar atau enggak teman-teman? Kita tahu banget salah satu cara buat bahagia adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Karena memang kapasitas kita sama orang itu berbeda. Gimana kita bisa membandingkan diri sama orang lain sejak lahir pun, kondisinya berbeda, terlahir dari orang tua yang berbeda juga, lingkungannya pun juga tidak sama. Jadi tidak adil kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ditambah juga yang kita lihat di orang lain itu hanya permukaannya aja. Kita nggak tahu kenyataan apa yang sebenarnya mereka hadapi, sampai mereka pada titik yang kita lihat itu enak, yang kita lihat itu wah, andaikan aja aku punya kehidupan seperti dia ya pasti aku akan bahagia, aku akan happy seperti dia saat ini. Kita nggak tahu realitanya atau faktanya di balik kebahagiaan yang kita lihat padanya itu apa aja yang dilalui. Dia sudah melewati apa aja, berapa kali dia nangis yang nggak kelihatan di depan kita, berapa kali dia berjuang yang tidak ditampakkan di depan media juga. Karena sekali lagi kita hanya bisa melihat apa yang tampak. Untuk mendalami apa yang sebenarnya terjadi, kita perlu waktu, kita perlu proses untuk memahaminya. Nah, di video kali ini judulnya bukan bagaimana cara untuk bahagia, karena cara untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Tapi cara sederhana pun itu akan susah jika penghambatnya ini tidak diatasi, dan salah satu penghambatnya adalah sekali lagi membandingkan diri dengan orang lain. Jadi judul video ini adalah bagaimana cara agar kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Apa aja caranya? Tonton videonya sampai akhir bersama aku Devi Puspita. Sebelum kita bahas tentang caranya seperti apa, kita bahas dulu efek yang kita rasakan itu gimana, yang bisa kamu cocokkan dengan apa yang kamu alami saat ini. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain yang terjadi efeknya adalah jadi minder, kemudian insecure, kita jadi merasa rendah diri. Ketika ada kesempatan yang ada di hadapan kita, yang sebenarnya kita mampu, kita udah ngerasa nggak pantas duluan untuk mendapatkannya. Kita udah ngerasa nggak cukup baik untuk melakukannya, sehingga yang terjadi apa? Kesempatan itu hilang begitu saja, dan bahayanya hal ini terus terjadi berulang-ulang sehingga tanpa kita sadari kita banyak kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Dan tentu jika kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain ini dibiarin dan tidak diatasi, maka kamu akan merasa nggak nyaman. Contoh simpelnya adalah khusus cewek ya, karena aku perempuan juga, jadi lebih relate dengan kondisi ini. Misalnya kamu lagi jalan di mall, kemudian ada perempuan yang secara postur tubuhnya itu lebih ideal yang kamu lihat pada saat itu, muncul dalam perasaan kamu atau pikiran kamu yang bilang, ada aja deh aku punya badan yang seideal itu, pasti akan bahagia. Gak kayak gini, udah begini, udah begitu. Kemudian lagi kamu lihat perempuan yang lewat di depan kamu lagi dengan kulit yang lebih cerah menurut kamu. Andai aku punya kulit yang cerah kayak gitu, pasti aku lebih bahagia. Itu biasanya untuk perempuan, dan mungkin ada perbandingan-perbandingan lain yang kamu lakukan. Contohnya buat cowok, kalau buat cowok apa ya kira-kira? Kalau buat cowok biasanya itu pada harta atau kekayaan, status sosial, dan juga jabatan sejenis itu. Meskipun perempuan juga ada yang membandingkan dalam hal ini, tapi cowok biasanya kayak gitu. Ada aja aku tajir kayak dia, pasti aku gampang buat dapet cewek yang aku suka. Dia akan aku keren seperti dia, pasti akan lebih begini begitu dan sebagainya. Gak kayak gini, hidup kayak gini-gini aja, dan gak sebagus mereka dan lain sebagainya. Apa perasaan yang kamu rasakan pada saat itu? Apakah itu definisi tenang dan bahagia, nyaman? Jelas enggak. Itu adalah kondisi di mana kamu merasa nggak nyaman, dan tanpa kamu sadari, kamu jadi tidak bersyukur dan tidak menerima diri kamu sendiri atau membenci diri kamu sendiri. Dan kalau udah muncul seperti ini, segala macam kelebihan yang kamu punya itu seolah-olah hilang atau nggak ada. Padahal setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan, itu pasti teman-teman. Kalau kamu belum merasa ada, itu bukan berarti nggak ada, tapi kamu belum menyadarinya. Nah ini, kalau dibiarkan berlanjut, self-esteem rendah, merasa diri nggak penting, merasa diri nggak berharga, merasa diri tidak pernah cukup baik, ini akan ngefek kemana-mana nantinya. Contoh, dalam mengambil keputusan dari pilihan yang ada di hadapan kamu. Contoh gampangnya pasangan nih, karena kamu merasa diri kamu tidak pantas, karena kamu merasa tidak cukup baik dibandingkan dengan A, B, C dan sebagainya. Ketika ada beberapa opsi yang datang di hadapan kamu,
Kamu bisa memilih yang buruk loh. Kenapa? Karena kamu merasa pantasnya dapat yang seperti itu. Kamu merasa nggak pantas dapat yang baik, padahal yang baik itu suka sama kamu. Ini jebakan dan bahayanya di sini, dan makanya harus kita atasi. Kemudian lagi, dalam hubungan, sudah menjalin hubungan, udah tahu-tahu pasangannya ini toksik, udah tahu pasangannya ini pokoknya bikin dia nggak happy atau merugikan secara emosional ataupun yang lainnya, tapi masih dilanjut aja karena merasa, aduh gimana ya kalau putus sama dia, mana ada cowok yang mau sama aku, mana ada cewek yang mau sama aku, kayaknya cuma dia yang bisa menerima aku. Padahal apakah arti menerima jika dia terus menyakiti seperti itu? Tanpa disadari, kamu bisa mengambil keputusan seperti ini jika kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain tidak diatasi dan menyebabkan kamu jadi rendah diri. Beda sama orang yang percaya diri, merasa cukup. Orang yang merasa percaya diri itu bukan berarti dia merasa cukup dan tidak mau berkembang lagi, teman-teman. Tapi orang yang percaya diri itu sadar dia itu punya kelebihan dan kekurangan. Dia menyadari bahwa kelebihan ini perlu dimanfaatkan dan terus dikembangkan, dan menyadari bahwa kekurangan diri yang masih bisa dioptimalkan ini itu terus diperbaiki. Apa yang bisa aku lakukan? Seperti itu. Jadi bukan berarti orang yang percaya diri dan merasa cukup dengan dirinya itu berhenti, tidak berbuat apa-apa, atau tidak melakukan upaya tertentu untuk mengembangkan dirinya. Itu salah banget. Nah, jadi udah aku jelasin ya kenapa kamu harus berhenti atau menghentikan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain yang memberikan efek negatif buat diri kamu. Selanjutnya, bagaimana cara kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain? Karena please, ini nggak nyaman banget. Yang pertama, kamu perlu menyadari pemicunya itu apa. Sadari pemicunya, coba kamu cek. Pikiran membandingkan diri dengan orang lain yang mengakibatkan kamu merasa nggak nyaman itu ketika apa? Apakah ketika kamu buka sosial media? Apakah ketika kamu gabung bersama dengan teman-teman kamu? Atau ketika kamu sedang kumpul bersama dengan keluarga besar? Atau apa? Coba sadari itu. Dan ketika bergabung dengan keluarga besar atau teman-teman pun, coba kamu sadari ketika mereka membicarakan tentang apa. Contoh sosial media. Apakah pikiran membandingkan diri dengan orang lain yang bikin perasaan kamu gak nyaman itu berawal ketika kamu buka sosmed? Kamu lihat story teman kamu lihat postingan teman kamu, ataupun selebgram dan sebagainya. Yang kamu lihat kehidupan mereka tampak wow, bahagia, tampak lebih daripada kamu. Kemudian muncullah pemikiran-pemikiran bahwa diri kamu tidak cukup baik, kamu tidak lebih baik daripada dia. Setelah melihat postingan mereka atau story mereka. Contoh teman kamu yang jabatannya kamu pikir lebih tinggi daripada kamu, atau contohnya dia itu sering jalan-jalan ke sana kemari sementara kamu stay at home aja atau di rumah-rumah aja, atau ketika teman kamu yang lain udah pada nikah sementara kamu belum ada, atau ketika kamu lihat teman kamu sudah pada tahap kehidupan, dia punya anak, dia punya keluarga sementara kamu belum. Kemudian muncul pikiran-pikiran negatif yang bilang kalau misalkan belum berkeluarga atau belum jabatan segitu itu berarti kamu begini begitu, yang ke arah negatif, dan akhirnya bikin kamu ngerasa gak nyaman dengan diri kamu saat ini. Jika memang pemicunya adalah sosmed, kamu bisa puasa sosmed dulu. Di sini nggak harus kamu uninstall sosmednya ya teman-teman. Kamu bisa dengan cara menyembunyikan story mereka lah, atau gimana ya, kamu bisa unfollow dulu mereka. Jadi kamu fokus kepada hal-hal yang lebih mengembangkan diri kamu ke arah yang positif. Contohnya kamu follow motivasi-motivasi tertentu, kamu follow tips-tips tertentu dan sebagainya. Sehingga yang masuk ke kamu adalah, atau yang kamu lihat ketika buka sosmed, itu bukan pemicu yang bikin kamu merasa gak nyaman atas perbandingan diri yang kamu lakukan dengan mereka tadi. Tapi kamu dapat pengetahuan misalnya, kamu dapat pengalaman dari belajar di sosmed yang kamu lakukan. Itu bisa kamu lakukan teman-teman. Karena yang terjadi biasanya adalah ketika buka sosmed muncul beberapa postingan temen yang bikin merasa diri nggak cukup baik dan sebagainya tadi, akhirnya ngerasa nggak nyaman. Jadi itu bisa banget kamu lakukan. Kamu boleh menarik diri beberapa waktu sampai setidaknya kamu merasa nggak apa-apa ketika melihat postingan mereka seperti itu. Kemudian yang kedua, berhenti membandingkan apa yang tampak dari luar dengan apa yang ada dari dalam. Soalnya gini teman-teman, kita seringkali membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat. Seperti yang aku sampaikan secara singkat tadi ya, kita hanya melihat apa yang dipostingan orang aja. Kita nggak tahu untuk dia bisa posting seperti ini, usaha apa yang dia lakukan. Sedangkan kita membandingkannya dengan kondisi perasaan kita yang masih belum cukup beginilah, masih belum cukup begitulah. Ya jelas-jelas ini bukanlah perbandingan yang adil. Jadi ketika kamu membandingkan apa yang kamu lihat
dengan apa yang kamu rasakan, coba bilang seperti ini. Setiap orang punya struggle-nya masing-masing. Untuk mencapai sesuatu, mereka pasti melakukan sesuatu juga. Dan apa yang mereka lakukan itu tidak ditampakkan mereka di sosial media seluruhnya. Ya namanya dunia maya, jadi ini bukanlah suatu hal yang asli atau realita yang sebenarnya. Jadi itu teman-teman. Sesuatu yang tampak wah luar biasa itu belum tentu sebagaimana apa yang di pikiran kita. Karena gini, bisa saja orang lain ketika melihat kamu itu juga punya pikiran yang sama seperti kamu. Mereka melihat hidup kamu, wow hidup dia enak ya, dia punya sesuatu yang gak aku punya. Dan ternyata kamu juga punya pikiran yang sama ke dia. Nah, sekali lagi kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, jadi berhenti membandingkan apa yang tampak dari luar dengan apa yang ada dari dalam. Kemudian yang ketiga, daripada kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, lebih adil jika kamu membandingkan diri kamu dengan diri kamu sebelumnya. Seperti yang aku bilang tadi teman-teman, kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu nggak cocok atau nggak pas. Kenapa? Karena dari awal pun startnya udah nggak sama. Kita lahir dengan kondisi yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda. Masa kita mau membandingkan itu dengan kita? Tentu itu bukanlah perbandingan yang adil. Sementara perbandingan yang lebih adil adalah kita membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Coba deh kamu flashback ke belakang ya, ketika kamu pada masa-masa sulit, pada masa-masa terpuruk, kemudian kamu sekarang berada di sini dengan kondisi diri kamu yang lebih kuat lagi, atau kamu masih berada di sini sekarang dan berusaha berjuang untuk itu sebuah pencapaian yang perlu kamu apresiasi juga. Itu sebuah perjuangan yang harus dihargai juga teman-teman. Jadi pencapaian itu bukan hanya dalam bentuk suatu hal yang terlihat secara fisik. Misalnya kamu berhasil kalau di sales itu ya, kamu berhasil target segini, atau kamu berhasil mendapatkan uang segini dalam 1 bulan dan sebagainya. Bukan hanya yang terlihat secara fisik, tapi apa yang kamu lakukan dari masa lalu ke masa sekarang dengan proses pengembangan kondisi diri kamu, secara mental kamu ditempa menjadi lebih kuat lagi, secara emosional kamu diolah untuk lebih bisa mengendalikan diri sampai detik ini yang dulunya kamu itu meluap-luap atau eksplosif atau gampang marah dan tidak terkontrol, sementara sekarang kamu contoh nonton video ini, kemudian kamu cari tahu bagaimana sih cara agar aku bahagia dan sebagainya, bagaimana cara aku untuk mengenali diri atau apapun itu adalah sebuah pencapaian yang harus dihargai juga dan diberikan tepuk tangan untuk diri kamu. Kita diminta berproses untuk menjadi lebih baik, itu bukan menjadi lebih baik daripada orang lain, tapi lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Dan ketika kita melakukan ini, kita lihat ke belakang, struggle apa yang udah kamu laluin, atau ujian apa yang sudah kamu lewatin, perjuangan apa yang sudah kamu hadapi, di situ akan muncul rasa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah masih membantu aku untuk menghadapi ujian sebelumnya sehingga aku berada di sini sekarang dan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Muncullah rasa syukur itu. Ngomongin tentang bersyukur, ini cara keempat. Rasa syukur ini harus dirawat dengan cara kamu punya kebiasaan untuk menulis jurnal syukur. Biasakan diri kamu menulis jurnal syukur. Jurnal syukur ini isinya apa? Jadi setiap hari ketika kamu mau tidur, kamu tulis hal apapun yang kamu syukuri hari ini. Apa yang kamu makan, Allah izinkan kamu untuk bisa berjalan, bernafas, even the small thing yang menurut kamu itu sebelumnya nothing. Padahal ini adalah anugerah yang luar biasa banget dan kalau dipikir-pikir butuh biaya mahal untuk bisa itu. Contoh aja bernafas. Butuh biaya berapa banyak ketika seseorang itu sakit dan susah untuk nafas. Sedangkan Allah kasih kamu kesempatan untuk bernafas hari ini sampai kamu mau tidur lagi. Itu suatu hal yang besar dan harus kita syukuri. Kemudian cara selanjutnya, fokus terhadap masa kini. Kemudian cara selanjutnya adalah fokus terhadap masa kini. Kalau kamu pernah dengar istilah mindful atau mindfulness, itu kita diminta untuk fokus terhadap apa yang kita jalani sekarang, apa yang kita punya sekarang, apa yang bisa kita kendalikan. Berhenti meratapi masa lalu karena kita nggak ada di sana lagi, dan berhenti overthinking terhadap masa depan karena kita belum berada di sana. Oke, masa lalu kita tahu kita pernah melakukan kesalahan, tapi kita ambil pelajarannya, apa yang bisa aku pelajari agar aku tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan kedepannya lebih baik lagi, dan aku lakukan hari ini. Kemudian tentang masa depan, punya rencana perihal masa depan itu bagus banget. Kita punya tujuan itu bagus banget. Tapi jangan lupa, sebelum menuju ke sana, kita harus menyiapkan apa yang kita bawa, biar sampai. Gitu kan, kalau kamu mau pergi ke suatu tempat, dan kamu terus-terusan mikirin tempat itu,
tanpa kamu memperhatikan kondisi kamu saat ini, kamu bisa lupa menyiapkan barang-barang yang harus kamu bawa. Iya kan teman-teman? Jadi apa yang harus kamu lakukan? Oke, aku punya tujuan mau pergi ke sana, dan sekarang yang aku lakukan adalah aku prepare barang apa yang perlu aku bawa, entah itu bersifat darurat ataupun bersifat biasa aja. Itu yang perlu kita lakukan sehingga kita lebih bisa fokus terhadap masa kini. Karena teman-teman juga perlu sadari, kita perlu sadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu akan ngefek ke masa depan kita. Jadi boleh punya rencana perihal masa depan, tapi kita perlu ingat untuk menuju ke sana, kita harus menghadapi hari ini dulu. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, kamu bisa menceritakan kegelisahanmu, membandingkan diri dengan orang lain ke orang yang kamu percaya atau ke profesional. Kadang-kala kita perlu sudut pandang orang lain untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi secara objektif. Gitu teman-teman. Karena kalau misalkan kita melihat dari diri kita sendiri itu ada minusnya juga. Kita melihat dari kacamata kita yang kadang-kala emosi gak stabil kayak gitu-gitu. Yang akhirnya ketika emosi lagi gak stabil, itu pikiran negatif muncul luar biasa. Sehingga kita kadang-kala perlu cerita ke orang lain agar bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini loh sebenarnya yang terjadi itu secara objektif. Nah itu teman-teman beberapa cara yang bisa kamu praktekkan untuk mengatasi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain yang membuat kamu merasa gak nyaman. Silahkan dicoba, testimoni ada di kamu sendiri untuk mengetahui perbedaan sebelum mencoba dengan sesudah mencoba itu apa sih yang kamu rasakan ke perasaan kamu itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan silakan bagikan ke teman-teman kamu agar semakin luas lagi menyebar manfaatnya, seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Aku tunggu testimoni kamu yang udah nyoba beberapa cara yang aku sebutkan tadi dan gimana perbedaan perasaan kamu sebelumnya versus sudah mencoba. Cintai diri kamu, sayangi diri kamu karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.